Oke, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Polisi menangkap dua wanita tidak dikenal setelah nekat memaksa masuk Istana Negara setelah berusaha menerobos pagar istana. Diduga aksi nekat tersebut dilakukan untuk mengadu kepada Presiden Joko Widodo atas persoalan hukum yang tengah mereka hadapi. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara keduanya teridentifikasi berinisial N yang berusia 37 tahun warga asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan M 48 tahun warga asal Bandar Lampung. Diduga kedua wanita parubaya itu nekat menerobos istana untuk mengadu mengenai persoalan hukum yang tengah mereka hadapi, di mana N berstatus sebagai tersangka atas kasus penggelapan, sementara M juga terjerat kasus penggelapan premi asuransi. Dari tangan keduanya, petugas menyita 2 buah tas berisi pakaian dan sejumlah berkas laporan polisi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua wanita tersebut dibawa ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Baik, dari Jakarta kami ajak Anda ke wilayah Jawa Barat. Ada sebuah jembatan yang menghubungkan 2 kecamatan di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk. Dan akibatnya akses serta aktivitas warga terganggu. Dan inilah pemirsa video amatir yang direkam warga. Ini merupakan detik-detik jembatan Cidugalen yang berada di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini ambruk ya. Dalam video tersebut Anda bisa terlihat ya aspal jembatan ini mengelupas. Nah, ini visualnya. Akibat tanah yang berada di dalam pondasi jembatan ini tergerus air. Perangkat desa setempat, Dede Fuad, mengatakan bahwa penyebab terjadinya jembatan ambrol ini adalah adanya lubang air yang berada di sekitar pondasi jembatan, sehingga banyaknya air yang masuk membuat tanah yang berada di bawah jembatan tergerus, kemudian mengakibatkan jembatan ambrol. Kini akses warga dari kedua arah terganggu ya, karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini tidak bisa melintas. Warga bisa melintas hanya dengan berjalan kaki memanfaatkan jembatan darurat yang dibuat ini bisa dibilang ala kadarnya ya, menggunakan bambu. Saat ini petugas dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan warga tengah melakukan gotong royong mengevakuasi material jembatan yang ambrol dan berupaya maksimal agar jalan bisa secepatnya dilalui oleh kendaraan. Oke, kita bergeser ke wilayah Tegal, Jawa Tengah pemirsa. Korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus masuk jurang di kawasan objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah kembali bertambah 1 orang. Jadi total korban meninggal saat ini menjadi 2 orang. Korban atas nama Saripin, warga Tangerang Selatan, Banten, sempat dirawat sebelumnya di ruang ICU RSUD Dr. Suselo, Slawi, sebelum akhirnya meninggal dunia pada Senin dini hari tadi. Ya, jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat tinggalnya di wilayah Tangerang Selatan. Sementara itu 2 korban luka berat masih menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. Suselo, Slawi. Oke, dari Jawa Tengah kami ajak Anda ke wilayah Jawa Barat kembali. Ini mengenai isu yang juga sempat menjadi pembahasan publik ketika seorang karyawati diminta berkencan oleh atasannya agar dapat memperpanjang kontraknya. Nah, setelah hal tersebut muncul, si karyawati ini akhirnya melaporkan ke polisi dan polisi berencana memanggil manajer dari karyawati tersebut. Jadi pasca ramai di media sosial ya, persyaratan berkencan hingga staycation untuk karyawan perempuan demi perpanjangan kontrak di sebuah perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, korban pun ini mulai berani angkat suara. Ade, salah satu korban, mengaku sang atasan ini kerap menerima ajakan untuk jalan berdua hingga staycation di hotel sebagai syarat agar kontrak kerja dapat diperpanjang. Karena korban menolak, sang bos sering ya mengancam untuk memutus hubungan kerja. Tak ingin terus ditekan oleh atasannya, Ade pun akhirnya memutuskan untuk membuat laporan ke polisi. Dalam laporan pemirsa, korban ini turut melampirkan bukti-bukti percakapan di media sosial yang mengandung unsur ajakan berkencan pelaku terhadap korban.
Polisi berencana memanggil manajer perusahaan menyusul laporan Ade soal dugaan adanya tindak pidana pelecehan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan. Kita coba simak pernyataan lengkap dari korban berikut ini. Ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan bareng berdua gitu. Ya aku di situ selalu alasan karena di sisi lain juga saya butuh pekerjaan ya. Jadi nggak mungkin langsung bilang enggak lah, kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alasan ntar gitu diulur-ulur, dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia itu apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak apa sih, kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah